Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah Zumiyah dan juga jamaah Kopyuduk yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita di Syisyah TV bersama dengan dua dai berbagi. Dan salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita yang menjadi contoh teladan buat kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mengawali perjumpaan kita, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga kajian kita ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalih al-hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Kana barikan nasta'in. Kama tuba alaihi. Ya, hari ini kita mengangkat judul kita ini, ya ini sebenarnya yang lagi viral ya, beberapa ya masih hangat lah pembicaraan tentang satu keluarga yang meninggal, ditemukan meninggal di rumahnya di daerah Kalideres ya. Ada beberapa keluarga, beberapa orang, dan disinyalir meninggalnya itu karena tidak makan gitu. Nah ini kan membuat banyak pertanyaan, terlepas dari polemik apakah dia itu kemudian ada unsur-unsur lain ya penyebab dia tidak makan, tapi kematiannya itu karena memang mereka itu tidak mengkonsumsi, tidak makan. Nah mati kelaparan lah. Nah sekarang kalau seandainya ada tetangga yang mati, itu tanggung jawab siapa? Nah ini yang akan kita bicarakan gitu, karena saya pernah mendengar juga ya Kimo, jangankan soal tetangga kelaparan gitu, kalau nggak salah Khalifah Umar ya, itu ketika sedang dalam perjalanan kemudian ontaknya itu terpleset gitu ya di jalan, artinya jalannya tidak baik gitu, itu aja merasa bersalah, itu baru jalan yang rusak gitu. Nah bagaimana kemudian ketika ada orang warga yang meninggal, yang mati kelaparan, sebenarnya ini tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawabnya warga, tanggung jawabnya Pak RT, tanggung jawab Pak RW, mana Pak RW ini? RW, tanggung jawab kelurahan, tanggung jawab camat, tanggung jawab wali kota, ya gubernur, atau tanggung jawab pimpinan negara. Nah sebenarnya tanggung jawab siapa? Inilah yang akan kita bicarakan ya bersama guru kita Ki Muhayyad Ali. Namun seperti biasa, kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhayyad Ali. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyin wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tadi Kimo telah membacakan ayat-ayat yang bercerita tentang ya orang-orang miskin, ya orang-orang kaum proletar gitu ya bahasanya. Nah, kita ingin melihat kasus yang ada, tapi kita bukan cuma berbicara tentang kasus yang mau kita lihat gitu. Ini hanya sebagai sebuah
penggambaran bahwa ada fakta atau kejadian ditemukan di mana seseorang, satu keluarga itu meninggal karena kelaparan. Nah, ada beberapa sisi yang bisa kita lihat dari situ. Yang pertama, ya berdasarkan pengamatan ataupun pendapat dari para pakar kesehatan gizi terutama, orang itu tidak makan itu bisa bertahan sampai 3 minggu, Pak. Asalkan dia minum ya. Gitu, kalau dia minum, ya dengan kondisi fisik tentunya yang dianggap normal ya, tidak punya penyakit bawaan dan sebagainya, dia bisa bertahan selama 3 minggu. Nah, ketika orang keluarga ini ditemukan meninggal, sebenarnya otomatis kan nggak mungkin sekarang nggak makan terus langsung besok meninggal gitu. Pasti itu akan terjadi beberapa hari, betul nggak Pak? Minimal berapa hari, let's say 3 atau 5 hari gitu ya. Nah, problem berikutnya adalah ketika itu keluarga nggak keluar rumah selama 5 hari, ya ini kok baru ketemu, baru ditemuin setelah meninggal. Artinya kan sebenarnya ada something gitu. Entah itu di keluarga itu dengan masyarakatnya atau masyarakat dengan keluarga tersebut. Nah, ini bisa kita lihat juga Kimo, apakah ini mengindikasikan bahwa sekarang ini kita hidup itu, kata orang bilang tuh nafsi-nafsi gitu. Lu gua. Ya. Ya, sebenarnya aneh kejadian ini terjadi di tempat pemukiman ya padat. Ya kalau misalkan rumah-rumah mewah gitu kan, ada tembok tinggi dan segala macam, orang nggak tahu kejadiannya itu masih wajar. Tapi rumah mewah kan nggak mungkin kelaparan ya. Gitu. Nah, ini di tempat perumahan yang padat, kemudian terjadi orang mati kelaparan. Ini sebenarnya adalah satu ironi sekaligus pertanyaan besar, apa yang sedang terjadi gitu di tempat kita. Ya kalau settingnya adalah di tempat di daerah sana gitu, Jakarta Barat di Kalideres, gimana sih kondisi masyarakat yang ada di sana gitu? Ya kalau di sini aja misalkan di komplek nih, siapa misalkan udah nggak keluar sama 5 hari, diam aja, orang pasti bingung kan? Ada apa nih, minimal orang ngetok rumahnya. Karena tidak biasa seperti itu gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi bukan cuma sekedar artinya tanggung jawab bicara itu selesai, tapi kita bisa melihat dari berbagai sudut, Pak. Ya, kondisi masyarakatnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat di daerah pemukiman yang padat, ya dengan interaksi orang yang juga memang lebih sering gitu ya, rasanya mustahil terjadi yang seperti itu. Dan biasanya orang yang di lingkungan padat itu interaksinya lebih intens. Makanya kenapa ya di pemukiman yang padat tersebut ya, ketika dia direlokasi misalkan pindah ke apartemen gitu, itu banyak di masyarakat yang pemukiman padat itu kemudian tidak bisa menyesuaikan diri. Kenapa? Karena biasa kan dia mendatar, Pak. Betul nggak? Rumah kan? Kalau rumahnya datar, kalau ada keperluan tinggal nongol doang. Misalkan Bu Tuti ada garam tak? Gitu. Rumah saya habis nih garam, ngomong gitu. Nah tapi kalau berubah jadi ke apartemen lebih susah, Pak. Teriaknya jauh. Udah gitu temboknya tebel. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan ya dengan kasus yang sekarang ada. Bukan cuma sekedar bahasanya orang mati siapa yang tanggung jawab, tetapi akan ada efek-efek lain yang bisa kita angkat dari kajian kita pada malam hari ini. Nah, kita persilakan guru kita untuk menyampaikan dulu kajian wawasannya seperti apa. Dari situ nanti kita akan berdiskusi ya, ngobrol tentang hal yang kita angkat. Silakan Gimong. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Agus Sidwar yang sudah membuka, kemudian muqaddimah dan memberikan waktu. Yang saya hormati segenap bapak-bapak majelis Kopi Uduk dan Maslahatul Ummah, juga tidak lupa ibu dan bapak seluruh jamaah Zumiyah, dua dai berbagi di Shisha TV. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur dalam taat. Amin. Tema kita ini sungguh sesuatu hal yang sebenarnya hampir kalau dalam keilmuan itu seperti ilmu waris ya. Satu-satunya ilmu yang pertama kali akan diangkat, ilmu waris. Banyak yang butuh, kemudian hanya sedikit yang paham. Ketika ditafhim, diberikan ilmunya, hanya sedikit juga yang mau mentaatinya. Ya, setiap orang punya kebutuhan kepada ilmu waris karena kasusnya berbeda-beda. Sekarang tentang bagaimana hidup bertetangga, karena tetangga adalah bagian terkecil dalam bersosial, bernegara setelah rumah tangga. Kenapa disebut tetangga? Karena rumah kita disebut rumah tangga. Ya, ada rumah tangga berarti ada tetangga. Nah, bagaimana dengan kondisi zaman yang sudah seperti ini? Padahal kita sudah tahu dalilnya dari lagunya Bang Haji yang judulnya Ibu Kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Gitu. Jadi dari lagu ini gambaran bahwa emang untuk bisa sebagaimana yang diinginkan Nabi menjadi sebuah tantangan, terutama kalau sudah di komplek. Ya, bukan berarti bahwa hukum itu tidak relevan dengan zaman. Bahkan Allah dan Rasulullah menentukan sebuah hukum landasan dasar daripada sebuah regulasi peraturan agama itu karena sudah tahu bahkan di ujung hidup, andai kiamat itu misal 1 juta tahun lagi, Allah dan Nabi sudah memberikan peraturan hukum, ayat dan hadis yang mukamatnya mungkin sudah 990 juta ke depan. Tidak ada yang tidak relevan, semuanya relevan. Hanya perubahan itu sangat terasa ketika dari awal orang mengetahui tentang Quran kemudian tidak melakukan dan tidak mengamalkan. Suatu saat ada kejadian, ada kasus, kemudian dikembalikan kepada hukum, pasti terasa jomplang. Sementara ayat yang tadi saya baca itu ya diminta oleh Allah supaya kita menyembah Allah, tidak menyekutukannya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, mulai disisir. Ya, dari mulai kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian anak yatim, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, hamba sahaya, ya, para duafa. Bagaimana bisa kita melihat mereka itu mampu tidak mampu kalau kita tidak berinteraksi? Karena sebab entah itu komplek yang pagarnya tinggi-tinggi atau yang klaster yang nggak punya pagar. Karena banyak juga orang yang memang nyari perumahan karena mau private. Sehingga meskipun dia mengambil rumah yang klaster kecil pun tidak ada pagarnya karena aturan dari developer dan manajemennya. Tetap aja pengen private. Sesekalinya nyapa juga. Karena sebab keterbatasan sehingga klaster tidak ada pagar. Kalau dia punya duit, pengenlah dipagerin gitu. Jadi bahwa
apapun itu yang diminta oleh Allah, mau itu dipagar kek, mau di beton kek, terpisah oleh bangunan, bahkan terpisah oleh air sekalipun, bukan tentang tempatnya yang diminta oleh Allah, tapi tentang jiwa sebenarnya. Ayat ini membahas tentang jiwa, bahwa sebagaimana jiwa yang memahami bahwa untuk supaya hidup dia mau private, mau damai, tetap kedamaian itu ketika memberikan kedamaian. Makanya saya pernah bahas, tidak cukup hanya salimah yaslamu, tidak hanya sekedar selamat, tidak hanya sekedar sejahtera, tidak hanya sekedar makmur, tapi mampu menyelamatkan, menyejahterakan dan memakmurkan. Karena itu yang dimaksud dengan Islam, aslama yuslimu, gitu. Ada sebuah hadis, kita bicara nih, kalau tadi temanya ada tetangga mati, siapa yang tanggung jawab. Nanti kita akan bahas ujungnya siapa. Ya, tapi kita lihat dulu sebenarnya. Ini kita mungkin semua kita bisa kena, Pak. Saya bisa kena, Ustadz Gus Dur bisa kena. Karena ada beberapa poin, ada yang di 6 poin, 9 poin, ada 13 poin. Dan itulah kekuatan dari majelis ilmu. Ya. Kalau kita dulu ini saling mengunjungi, di situ ada kalimat saling mengunjungi. Kalau di komplek tuh justru kalau misalnya saling mengunjungi belum tentu orang suka. Bener nggak? Bahkan nih, menampar jamaah majelis kopi uduk. Bertetangga itu nggak boleh lama-lama. Kopi uduk gimana kerjaannya nih? Tiap hari nangga. Terus apa terus kita melanggar? Tidak, beda, ada kecualian, ntar dibahas. Ya, kalau udah bubar. Coba Bang Ramdan di share tuh hadis dari Amr bin Shu'aib bin min abi wa min jaddi wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Enggak, baca dah, Pak. Baca. Ya, ibu-ibu bisa baca ya. Digedein dikit coba, ipasin sampai ke tulisannya dikit ya di zoom. Tuh, 2. Kelihatan gak ibu-ibu? Oke. Yuk baca bareng-bareng dah kalau memang gak mau sendiri-sendiri. Gak bisa juga sama dia. Ya wali dari gurunya dong. Gitu ya. Kita kok kenapa hilang lagi tuh? Ya oke, saya baca. Ini sebenarnya menampar kita, termasuk saya. Tapi tetap saya harus sportif menyampaikan. Ini dasarnya. Atadruna, tahukah kalian, kata Nabi, qala Rasulullah SAW, atadruna, kalian tahu gak sih? Apa saja hakul jari, haknya tetangga. Aduh, tetangga itu yang paling dekat nih Pak, sebelah dan sampai 40 sebenarnya, 40 rumah ke barat, utara, timur, selatan. Ya, kita lewat ke 40, berarti sampai keluar komplek dong Pak. Gaul tuh sampai tempat cucian mobil gitu tuh. Ya. Tahukah kalian hak-hak bertetangga? Baca dulu dah, ntar sampai ngetabok gimana belakangan dah. Ini ta'ana kalau dia minta tolong, a'antahu. Ista'ana jika dia meminta tolong, siapa? Jar, tetangga, ka kepadamu. A'antahu menolong kamu, hu kepadanya. Ya. Tolong kalau bisa. Tolong dong yang wajar, tolong dong sisirin. Itu makan lebay. Ya, tolong kalau bisa Pak. Nanti kalau saya mau pergi keluar kota, kalau bisa lampu dimatiin dari saklarnya. Oh ya, itu kan hal sepele. Atau misalnya meminjam sesuatu yang memang sekiranya sama-sama paling paham, makanya ada kedekatan hati. Kemudian selanjutnya, ya. Wa ini stakrodoka, kalau dia meminjam, akrot tahu, kamu pinjamkanlah. Ya, sesuatu yang sekiranya memang ada, memungkinkan, dan keduanya saling memahami. Kalau memang melakukan itu, yang lainnya juga amanah. Ya, tidak hanya sekedar meminta hak, karena dalam hidup itu tunaikan saja kewajiban, masing-masing menunaikan kewajiban, maka secara otomatis akan tertunaikanlah hak masing-masing. Terus, ya, wa ini takor,
utta alaih. Ya. Apabila kamu atau dia susah, utta alaih, maka bantu dia. Bantu. Ya. Kebiasaannya bagaimana? Kan kita kalau ini kadang saya di komplek aja nih bro, nggak ketemu, paling pak gitu doang. Karena kita kalau ngunjungin juga kaget loh. Ya apalagi kalau ustadz datang, bro, ustadz ada apa ya? Keder dia. Iya, mandi junub dulu. Mandi dulu rapi-rapi, nyapi segala macam. Ini umumnya dulu saya baca ya. Wa ini taqara utalahu. Kalau mereka butuh, ya kasih. Ya bantu. Wa in marido. Wah ini salah nih Iwan, ngetiknya nih Iwan. Hadisnya di mana nih Iwan? Coba saya. Bukan wa iftaqara. Ini utanya kok ada dua. Sebentar ya. Tadi ngirimnya di mana? Oh, ada dua, kayaknya Abi nggak di situ deh, hafal deh. M3, sebentar ya. Simpati, oke, sebentar ya. Banyak Ustadz handphone. Kenapa jadi bahas handphone gue? Oke, simpati Wan. Oke. Ya. Wa ini marido uttahu. Oke. Lagi Bang. Kalau sakit besuk, namanya iyadatul marid. Hakul muslim alal muslim sita, haknya orang Islam kepada orang Islam itu ada 6. Di sini sebutkan lebih banyak sampai penjelasannya. Ya, kalau sakit besuklah. Wa in mata, dan jika tetangga itu mati. Mati apa meninggal Pak? Mati apa meninggal? Maut. Matu Pak. Mati apa meninggal? Meninggal. Pantas gak kalau bilang mati? Kurang pantas ya. Coba baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal kata itu. Meninggal apa mau mati? Yang mati gitu kan. Bahasa Indonesia. Wa mati. Kalau meninggal maka ziarahlah. Mana Bang? Oke, kerja nih. Ya enggak, gimana baru 3 orang hilang tulisannya. Wa in mata ya syahidta janazatahu, atau syahadta boleh. Hendaklah bersaksi kepada jenazah. Jadi dimulai dari datang ya takziah, kemudian ya sampai kepada menguburkan. Minimal sudah menyaksikan. Takziah datang, nyelawat kalau bahasa kita. Lanjut Bang. Wa in asoba, ya, apabila tertimpa musibah. Kok di sini beda sih? Oh, khairun hannatahu. Ya, apabila tertimpa musibah maka bantu dia. Wa in asobatu musibatun azaitahu, kalau tertimpa kepada musibah ya maka takziah atau mendatangi, mengunjungi. Wala tastautila, dan janganlah saling panjang-panjangan, tinggi-tinggian, asal katanya tolak ya tulu ya istatola, manjang-manjangin alaihi, kepada tetangga, bilbina, itu tinggi-tinggian bangunan. Ya, fatah juba, sampai akhirnya menghalangi hijab anhu arriyaha, kepada tetangga tersebut angin, illa biidni. Jangan tinggi-tinggian bangunan ya sampai sekiranya angin yang harusnya datang kepada tetangga itu terhalangi oleh bangunan kita gitu maksudnya. Illa biidni, kecuali dengan izin. Kira-kira gimana Pak? Saya kena gak nih?
Dia tanya dulu sama izin Orang dulu. sama depannya situ kan. Ya, izin RT RW. Gimana mau izin? Begini bangunannya. Ini yang anggap yang bukan di komplek ya Pak. Di komplek kan ada yang tinggi, ada yang itu segala. Kalau memang rapat. Apalagi apartemen lebih tinggi lagi. Hah? Apartemen kan bukan dia yang bangun. Bener nggak? Iya. Kalau ini rumah pribadi. Lanjut terus. Wa idza syaraita fakihatan, apabila kamu membeli fakihatan, buah-buahan, fahdilahu, kasih dia. Wan, suka ngasih nggak kita Wan? Berkat banyak loh. Iya. Kasih. Iya. Alhamdulillah sih kadang sampai ke security ya. Hah? Ya dikasih lagi gitu. Ya. Kalau beli kasih, kalau nggak bukan masalah beli nggak beli, tetangga taunya punya. Ya kasih, karena apa? Ada hak mata gitu kan. Apalagi kalau duren kan, masa nyium baunya doang. Nah itu makanya jarang bawa duren kemari, makanya langsung di sono. Terus, ya, fa'ilam taf'al, kalau ternyata tidak begitu, nggak ngasih dia, tidak ada karena memang nggak mau ngasih atau karena sedikit. Ya, fa'adkhilha, maka masukkan, umpetin, sirron secara sembunyi. Fa'adkhilha, masukkanlah fakihah tadi sirron sembunyi-sembunyi. Ya, kecuali duren, umpetin juga keluar kan. Terus, wala yakhruju, dan tidaklah keluar. Siapa yang tidak keluar biha dengan makanan atau buah tadi? Siapa yang nggak keluar? Waladuka, anakmu, liyaghidho, yang sekiranya bisa membuat marah biha karena anakmu membawa buah tadi, waladahu, anaknya tetangga. Kayak begitu Pak. Dikasih buah atau makanan, kemudian anak kita main sama tetangga. Terus akhirnya anak tetangga mau. Ya, samping liatin dan ikut kesel atau marah, nggak suka. Nah itu, kalau sekiranya memang akan begitu, maka jangan sampai keluar anak. Makan sini aja nak, buahnya nggak banyak nak, kalau banyak kasih sebelah. Ya, sebegitunya Islam. Terus, wala tu'dhihi, dan janganlah kau menyakiti tetangga tadi, bikithari, dengan berisiknya, kithar, berisik, bunyi-bunyi, kodrika, kuali wajan, kumprang lagi masak apa gitu, iya, mau masak batu, bikithari kodrika, illa antagriva, kecuali kamu mau berbagi, lahu, kepadanya, minha, daripada isi kodri, wajan tersebut. Atadruna ma hakul jar, tahukah kalian apa itu hak tetangga? Walladzi nafsi biadihi, kata Rasulullah, dan demi jiwaku yang ada di tangan Allah, ma yablughu, tidaklah sampai, hakul jar, hak tetangga, illa qalilan, kecualinya sedikit, mimman, dari seseorang, dari siapapun, rahimallah, yang disayang oleh Allah. Jadi yang melakukan hanya sedikit yang begini. Di zaman Rasulullah begitu. Itu yang rumahnya mungkin tidak ada pagar-pagar tinggi, yang memang mereka itu ya satu rumah. Mereka lebih jauh lagi, antara satu rumah dengan rumah lain itu bisa jarak puluhan meter, ada yang cerek lagi. Kalau kita deket, tapi juga karena tadi rata-rata kalau di komplek itu memang ingin ada privasi, dan dia merasa tidak enak datang sengaja. Padahal ini berlaku pada semua. Mau yang rumahnya jauh, dekat, nempel atau apapun. Karena tadi saya pernah sampaikan bahwa hidup ini mencari saksi. Ada orang yang disayang oleh Allah bukan lantaran sempurna rukun Islam yang 5, tapi juga karena sebab ada hal lain yang pernah kita bahas. Hidup ini mencari saksi sebanyak-banyaknya. Kalau sholat ada sebuah PR, sholat kita sudah sesuai nggak yang diinginkan oleh Nabi? Syahadat kita sudah kokoh belum?
Kemudian zakat kita sudah sesuai nggak hitungannya? Terpaksa apa tidak? Puasa kita apakah sudah sesuai laisa lahul jaza? Kamin so'imin, berapa banyak orang berpuasa kecuali mendapatkan lapar dan haus? Haji kita bagaimana? Itu antara kita dengan Allah. Tetapi kalau orang lain, manusia itu, nanti mereka akan bersaksi. Di dunia bersaksi, di akhirat juga akan bersaksi. Di dunia menjadi saksi kalau ditanya. Di akhirat itu tanpa diminta, mereka akan bersaksi sendiri. Nah, yang terdekat adalah tetangga tadi. Entah itu di komplek, entah di rumah. Dan ini semua jadi pelajaran buat kita, termasuk saya pribadi. Ya, seperti saya. Karena memang biasa dikunjungi, ya makanya saya membuka pintu. Semua jamaah yang mau datang silahkan, yang penting saya ada di sini. Ya, karena belum tentu juga kalau misalnya saya langsung datang ke sana. Dan harusnya memang dulu itu saya senang muter. Kenapa pengajian itu masih awet? Karena saya dulu caranya begitu, mengunjungi satu-satu, Pak. Mengunjungi satu-satu hanya meskipun cuma untuk menyapa. Dari tahun 98 saya mengunjungi ngiket jamaah itu, ya datang minggu ini ke sini, minggu ini ke sini. Bahkan jauh-jauh, naik motor, naik angkot gitu. Sambil begitu. Ya. Begitu dulu. Nah, termasuk teman-teman di Iwan tuh. Makanya pengajian yang sekarang 24 tahun tuh karena dulu dibangunnya dengan mengunjungi satu-satu. Tapi sesekali juga kan di komplek di kadang kesana ngumpul bareng. Satu ngumpul. Apa mau dimulai kita ngumpul satu-satu ke rumahnya gitu kan. Ya, semuanya yang terpenting adalah antarodin. Saling meridoi. Kalau dari hadis ini disebutkan bahwa kita untuk saling mengunjungi ini hal yang sudah biasa tanpa adanya peraturan, hati kita kan main. Ya Allah, datang ke sana. Kalau sekiranya kita tahu, kenapa sampai tadi orang nggak tahu? Ada beberapa suara mungkin. Karena orang juga menutup diri, ya kan? Kemudian terlihat sibuk pulang malam. Ya. Intinya bukan tentang tempat. Intinya adalah kita ini memang harus terus saling bergandengan tangan. Tujuannya sebenarnya nanti buat kita-kita juga. Selain tadi mencari saksi, buat kita juga. Karena tadi untuk menurunkan rezeki dari Allah dibutuhkan kasih sayang Allah. Benar gak? Untuk menurunkan kasih sayang Allah dibutuhkan kasih sayang di antara sesama manusia. Kalau ada kasih sayang di antara sesama manusia, baik itu tetangga dekat atau jauh, atau lingkaran di komplek atau sekitar komplek, atau di luar komplek, atau di kampung, ya di perkampungan, ada kasih sayang itu, maka akan turunlah kasih sayang Allah di langit. Kalau kasih sayang Allah di langit turun, secara otomatis rezeki ya yang sudah dijanjikan oleh Allah itu akan sampai kepada manusia itu sendiri. Nah, sebagai pembuka saja satu hadis tadi dari Amr bin Shu'aib. Ya, min abi wa min jadi wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan kepada Ustadz Guswar untuk membahas tentang temanya. Iya. Nah, kalau kita lihat Kimo, ini kan apa yang disampaikan tadi itu ya tidak setragis memang kejadian yang sekarang ada ya nggak ya, sampai meninggal. Tapi kan dari ke berapa 6 tadi ya? Haknya. Ya, kalau hakul muslim yang dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram itu ada 6. Ya, nah itu artinya ketika itu dijalankan maka sebenarnya kejadian seperti ini tidak akan terjadi kan? Gitu? Ya, itu nah, kalau kita balik, kenapa kejadian ini terjadi? Karena yang seperti ini tidak dilakukan. Gitu kan. Itu aja. Berarti apa disampaikan oleh Rasulullah. Tapi ini namanya khorikul adah. Kejadian yang jarang. Kalaupun ada orang biasanya kesulitan itu, paling banter ya terdengar ribut. Kemudian ya mungkin yang terjadi di luar sana itu orang rampok, begal. Karena dia nggak mau yang tadi. Kalau ini mungkin versi lainnya daripada orang yang daripada saya jahat sama orang, dia rampok begal, kemudian dia sembunyikan. Atau ada sesuatu yang mereka sedang lakukan. Entah itu mungkin puasa kah? Atau puasa yang mungkin arahnya ke sana kan kita nggak tahu. Kayak sekarang ada yang lakukan puasa mati gede, yang udah jelas haram, ngelmu. Karena mau puasanya namanya apapun, tetap sahurnya itu pagi, bukanya di waktu maghrib sore, terbenam matahari.
Mau puasa apapun tetap itu begitu. Sama kayak sholat. Mau sholat apapun tetap dibukanya takbir, ujungnya salam gitu. Jadi nggak ada gitu lah puasa sampai sekian hari. Nggak ada, haram. Kalau saya Rasul pernah berbuka apa dari sahur ke sahur itu puasa apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, buka tetap. Makanya kan ada buka ajilu gitu. Bil iftar itu cepat untuk berbuka puasa meskipun dengan seteguk seteguk air dan sebiji kurma. Nggak ada itu syariatnya. Minum pernah memang Rasulullah sahurnya dengan air zam-zam, buka dengan air zam-zam juga. Tapi bukan dalam rangka syariat yang lain. Nah, kan sekarang kalau kita lihat, ini banyak Pak ya. Satu pengen kita bahas sih tentang konsep ngelmo lah. Artinya ada orang memang sengaja gitu ya untuk mendapatkan sesuatu, maka dia menjalankan ritual. Kalau boleh kita bilang nggak makan nih. Ini sebenarnya mungkin ritual bukan puasa, ritual nggak makan gitu sampai sekian hari. Nah, ini kan memang ada gitu di masyarakat kita. Fakta seperti ini ada. Nah, kemudian bagaimana Islam menjawab ini, Kimo? Dulu pernah juga nggak sih ngambalin kayak gitu? Atau pernah melihat ada teman barangkali? Ya, kalau bergesekan langsung dengan orang yang melakukan enggak, tapi dengar sering lah. Ya, yang jelas dari kecil sudah tahu bahwa mati gen itu haram. Puasa yang 40 hari 40 malam nggak makan, nggak sahur, nggak buka itu haram, nggak boleh. Syariat puasa itu jelas gitu. Bahkan kalau lihat dari ceritanya, ada yang bilang ini adalah kisah Israiliyat, tapi saya juga banyak dengar dari guru meskipun nggak disebutkan sanad serta kedudukan daripada kisah ini ya. Karena dikisahkannya dengan berbagai macam versi gitu. Nabi Adam itu turun ke bumi ya di waktu fajar. Kemudian pagi diajari oleh malaikat Jibril cara bercocok tanam. Bolak-balik malaikat Jibril tuh ke India ngajarin bercocok tanam. Kemudian ke Jeddah mengajari Siti Hawa untuk menyulam baju. Siang hari sulaman bajunya itu selesai. Kemudian diserahkan oleh Jibril kepada Nabi Adam. Tanpa Nabi Adam tahu kalau itu sulaman baju istrinya Siti Hawa. Kemudian siang hari diajarilah Adam itu bagaimana cara berburu. Setelah dapat, kemudian kurang untuk sesuatu yang membuatnya matang. Oleh Jibril diambilkan api. Nah, kisahnya pernah lah saya sampaikan. Kemudian dibakarlah. Aku nggak bisa memakan sesuatu yang masih begini. Aku butuh sesuatu yang bisa membuatnya matang. Di surga aku tinggal makan saja, wahai Jibril. Nah, kemudian dibakar, matang. Matanglah ketika matahari sedang terbenam. Nah, itu jadi syariat bahwa orang tuh kuat dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari untuk puasa. Lebih dari itu bermasalah. Gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam Siti Hawa. Teruslah jadi syariat puasa itu jadi sempurna. Jadi lebih dari itu pasti bermasalah. Gitu. Berarti nggak ada dong ya orang yang itu ajaran lain atau mungkin kebiasaan adat dari sebuah tempat. Betul. Apa itu di Indonesia, apa di luar Indonesia. Yang jelas Islam ngasih patokannya ini loh. Kenapa harus dibahas? Apa ada berita bahwa mereka ngilang? Enggak ada indikasi seperti itu. Jadi gini loh, kita itu kan membahas dari berbagai aspek nih, Kimo, berbagai kemungkinan. Karena kemarin juga sebenarnya nggak jelas Ramdan, maksudnya dia meninggalnya kenapa sih? Apa betul karena memang kemudian nggak makan terus mati gitu kan? Nah, apa karena memang ada sedang melakukan apa? Tadi juga ada omongan itu yang dia mengikuti paham apa itu? Apokaliptik. Ya nggak paham tentang hari kiamat, jadi menyiksa ya dirinya seperti itu. Nah, tentu hal-hal inilah yang akan kita peluang-peluang ini akan kita bahas, Kimo. Termasuk juga orang kan kita tahu nih, ngapain nih, wah tuh hebat tuh orang itu bertapa sekian hari gitu. Ya. Nah, otomatis kalau bertapa itu juga nggak makan. Iya, iya kan? Ya dulu itu orang bertapa itu ketika dia sudah mulai kayak zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, saya baca dalam berbagai macam manakib, meskipun dibilang ada yang tidak terlalu begitu, sama aja beliau manusia, tapi ya banyak yang menyebutkan beliau tuh kalau sudah zikir sudah sampai langsung berasa ada di mana gitu ya.
Kemudian orang-orang dulu tapa juga bukan karena mau mensucikan diri, dan dia entah itu sholatnya kah atau mungkin puasanya kah, bukan karena kemauan dia untuk melanggar kebiasaan manusia secara umumnya ya, gitu loh. Kalau ini kan sadar kalau kita, kalau model kayak kita nih, saya bukan merendahkan iman kita semua. Ya puasa, nggak ada sampai terus tiba-tiba langsung menyatu seperti Sunan Kalijaga sampai 3 tahun kurang lebih. Bagaimana sholatnya sudah bukan kemauan Sunan Kalijaga. Model kayak kita ini masih melek, tidak bermain di bawah alam sadar. Gitu. Jadi syariat Rasulullah SAW dan sebelumnya para nabi, syariat Nabi Ibrahim, puasa itu tadi terbit fajar sampai ini. Nah, sekarang bagaimana dengan, mungkin ya kita bukan berarti meremehkan musibah yang terjadi pada mereka yang telah wafat meninggal dunia, 4 orang satu keluarga itu. Bukan juga buruk sangka. Terlihat bagaimana amalan di luarnya selain puasa tadi. Kalau tadi dibilang bahwa sedang menganut paham apokaliptik, ya, sedang menyiksa diri untuk jelang datangnya kiamat. Bagaimana dengan amalan selain puasa itu kepada tetangganya? Gitu loh. Sementara di luar sana ada orang yang memang menjadikan meminta sebagai profesinya, sebagai kerjaannya atau hobinya meminta-minta. Bahkan kalau orang nggak usah nunggu lapar, dia udah punya aja. Kemarin kan ada lihat ada orang pakai mobil, kemudian dia jadi pura-pura jadi pengemis kan, dia mampu melakukan itu. Sekarang kalau hanya karena sebab menganut kemudian sampai menyiksa diri, ya kalau saya melihatnya mungkin bisa jadi arahnya ke sana, karena cek di forensik tidak ada makanan sedikit pun di lambungnya, betul? Iya. Itu berarti memang seperti menyiksa diri. Kalau memang ini pasti sebenarnya ada makanan, atau mungkin dia keluar, saya mau makan. Ya, wallahu a'lam. Allah lebih paham orang ini memang dalam keadaan, andai dia tidak makan, kemudian dia menjaga kehormatan, tidak mau meminta kepada orang, tapi sebelum laparnya saja dia tidak bergaul, kemudian juga tidak berbuat baik pada orang, bagaimana orang itu Allah akan menjadi saksi untuk dia bahwa dia memang untuk menjaga kemuliaan dia, gitu loh. Bagaimana dia menjadikan itu sebuah ritual? Ini pasti salahnya 2 kali. Karena untuk niat yang baik, tujuan yang baik juga harus digapai dengan benang emasnya, cara yang baik. Gitu. Bagaimana bisa dia? Hanya karena sebab dia tidak makan, bisalah keluar. Bu, saya belum makan, nggak punya beras. Sekali aja, setelah itu pasti orang akan bertindak. Nah, supaya tidak menjadi fitnah bagi tetangga lainnya. Juga bukan kita mensyukuri dan memvonis bahwa satu keluarga itu mati karena sebab kezoliman atau dirinya sendiri. Ya, di tengah-tengah aja. Kalau husnuzonnya, karena tetangganya bisa jadi nggak tahu. Kemudian sekeluarga ini mungkin karena menghormati dan menjaga diri supaya nggak meminta kepada manusia. Kalau memang terjadi nih, para ustadz harus berguru sama orang begitu. Bener. Sampai nggak makan dan nggak mau minta itu. Nggak mau minta tolong, nggak mau minta sesuatu kepada manusia. Artinya kalau di dalam konsep Islam di mana meminta atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tapi ketika dalam kondisi kepepet orang nggak apa-apa minta ya. Ya tadi gini. Misalkan untuk memenuhi kebutuhan hal-hal mendasarnya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar takwanya kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Wallahu la yadlimu antum tadlimun. Allah tuh nggak zalim. Ya, manusia lah yang zalim. Kita ngomong kalau duit mungkin karena dari dulu zaman dulu nggak pernah dibahas masalah duit, meskipun ada tentang masalah fulus, nukut sebagai barteran atau alat bayar. Tapi kalau makan itu sudah dibahas dari dulu bahwa Allah yang ngasih makan. Jangankan orang yang sholat atau taat gitu loh. Orang yang tidak taat, agamanya apapun, warna kulit apapun, sampai binatang melata, cacing yang ada di bawah tanah dia nggak kuat dengan cahaya, dengan sinar itu. Ketemu makan, apalagi orang gitu loh. Apalagi membuat dia bisa terhalang daripada itu, kecuali ada sesuatu yang masalah gitu. Nah, tapi tetap buat tamparan juga buat mereka yang di sekitarnya. Dan bisa jadi dengan wafatnya mereka itu, ini kan sebuah kacamata buat kita, warning. Hendaknya bagi kita untuk hebat dalam hablum minanas. Entah itu di kampung atau yang ada di dalam
komplek. Insya Allah alhamdulillah kita di komplek ini. Ya, ketemu bapak-bapak, nongkrong mulu, nongkrong tiap malam ya Pak. Iya, masalahnya sama siapa? Sama tetangga akur. Ini bermasalah semua sama bini jadinya. Badang mulu gitu. Tetap aja juga harus rata juga, ya. Begitu. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke bahasan kita ini Kimo, ya kan? Apabila sampai terjadi hal yang seperti tadi, nah ini kalau kita kembalikan sebenarnya itu tanggung jawabnya gimana? Kena nggak sih sebenarnya tanggung jawab dosa aja gitu? Nah terus soal ngitung nih ya, apakah ngitung itu 40 rumah itu menjadi sesuatu yang saklek? Ya itu kan. Ya kalau rumahnya dempet, kalau rumah jauh-jauh gitu kan 40 kok bisa yang di Kalimantan tuh ngitung 40 bisa jadi, kiloan itu terus sekian kilo itu. Ya secara mungkin bisa diganti gak? Secara umumnya rumah aja lah. Kalau rumah di zaman sekarang ini misalnya satu rumah itu nempel anggaplah 2 meter ya kalikannya 40 barat. Itu nggak harus plok sekian sampai diukur senti-sentinya, rajin amat gitu. Perkiraan aja. Itu kan sebuah falsafah aja. Bahwa 40 rumah barat, utara, timur, selatan tuh yang sekiranya memang orang tuh biasanya Pak 40 rumah tuh saling kenal, ya enggak? Iya. Kenal enggak? Ya, gitu. Kalau saya ngelihat penerjemahan 40 rumah itu adalah dalam bentuk RT gitu. Ya bisa jadi. Gitu. Jadi ya, satu saya rumah. Setuju, bisa jadi. Kalau ternyata Pak Yunda itu gaulnya sekecamatan dan orang sekecamatan tahu, maka sekecamatan itu 40 rumahnya Pak Yunda lah. Begitu. Ya, siapa seperti 7 langkah setelah keluarganya meninggalkan si mayit di kuburan maka datang malaikat. 7 langkah itu bisa 7 langkah, 7 detik, 7 jam, 7 hari, nggak ada yang tahu. Itu sebuah gambaran bahwa sehebat itulah manusia untuk mengurusi orang yang semakin dekat dan sekuatnya dia bergaul gitu. Nah terus faktanya sudah ada yang meninggal, kemudian ini gimana jadinya? Anda merasa bertanggung jawab Pak? Saya akan bicara secara umum ya. Ya. Bahwa setiap kita itu pemimpin dan setiap kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemuda dia akan dimintai pertanggungjawabannya dari mulai hati yang menjadi nakoda sampai kepala, daripada kepala badan sebagai pimpinan badannya. Maka setiap sel saraf darahnya, sendi-sendi yang 360 sampai kepada tulang-tulang itu semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Karena apa? Karena dia mampu mengatur badannya. Kemudian kalau dia kepala keluarga, ini mulai berat nih. Ada berapa orang yang di rumah itu yang dalam kepemimpinannya? Dirinya, badannya akan dimintai pertanggungjawaban dan semua yang di rumah itu ya akan dimintai pertanggungjawabannya atas dalam kepemimpinan sebagai kepala rumah tangga. Satu itu dari mulai rumah. Sekarang pimpinan di wilayah, ketua komplek, ketua RT, ketua RW. Kalau kita kan menerima sederhana aja. Saya makan pokoknya mimpin cuma kepengurusan ini doang. Betul. Birokrasi, kemudian administrasi, sama yang berkaitan dengan menjadi aduan warga gitu ya. Padahal nggak begitu Pak. Masa yang milih warga bertanggung jawabnya di akhirat kan gak lucu sebenarnya. Enggak. Jadi ternyata kalau ada harta yang diterima jatahnya dari pemerintah, kemudian menjadi gaji dia untuk mengurusi warga, maka semua warga itu menjadi kewajiban dia untuk diurusi gitu. Nah, permasalahan cuma satu dimulai. Gajinya RT ada enggak kedua? Kedua cukup enggak gitu loh. Itu doang tuh jadi masalah. Yuk sama-sama kita ke rumah RT, kita tanyain. Gitu. Oke lah RT, nggak ada duitnya. RW kagak ada sih, RW mana nih? Gitu. Gila urusan tetangga aja hilang dia. Padahal penting meskipun RW-nya RW lain nggak apa-apa. Oke contoh, mana Pak RW? Iya. Oke, sekarang lurah. Jadi bukan hanya pimpinan yang berkaitan dengan Islam. Semua dan yang paling tinggi adalah pimpinan sebuah wilayah negeri. Yang semua peraturan itu berada dalam genggaman tangannya, telunjuknya, tanda tangannya. Jangan dikira Pak,
jadi pimpinan sebuah negara itu nggak diminta pertanggungjawab. Lo jangankan sampai di akhirat. Kalau laporan akhir jabatan Pak Andri, negara meminta tanggung jawab kepada presiden apa tidak? Laporan enggak? Iya. Presiden laporan kan masa kerja. Kemudian ada yang laporannya ditolak, ada yang diterima. Pernah nggak sejarah Indonesia menolak? Ada. Semuanya nerima. Nah itu. Hah? Habibie. Artinya di dunia saja yang rakyatnya atau mitranya daripada sebuah negara aja bisa menolak. Intinya diminta bertanggung jawab laporan dari secara tertulis. Karena negara tidak bisa menghisap daripada rezekinya kepala negara. Ya. Rakyat tidak bisa menghisap nikmat yang dimiliki oleh kepala negara. Tapi Allah sangat mampu. Dasarnya adalah bahwa setiap mereka yang memimpin sebuah wilayah yang punya kewenangan mengatur kehidupan manusia, maka setiap yang berlaku di bawah naungan dia itu dari urusan makan, iman, ibadah menjadi tanggung jawab pimpinan wilayah itu. Masya Allah. Jadi RT pengaruh juga gitu? Dari mulai RT. Kan RT nggak dibayar. Makanya tanyain dulu. Ya, teh gajinya berapa? Juta. Kayaknya enggak itu. Loh, karena sejuta sementara keluarganya ada 5, dia kan harus nyari tambahan tuh. Nah, ketika nyari tambahan otomatis kan dia nggak bisa kontrol. Tapi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, ya terpenuhi semua apa yang menjadi pokok-pokok dasar dia hidup, kebutuhan sekunder, primer dan segala macamnya, nggak ada lagi dikerjakan kecuali apa? Ngurus umatnya, nengok satu-satu, minimal dia ngunjungi, minimal cari tahu semua yang berada di dalam pimpinannya. Syukur-syukur dia bisa carikan solusi, syukur-syukur dia bisa ngasih dari duitnya kan gitu. Jadi pejabat itu kalau soleh dia duluan masuk surga. Nah pejabat itu kalau dia tidak amanah, ini masalah. Bahkan kalau orang kaya pelit bisa jadi 500 tahun setelah orang miskin masuk surganya kalau masuk surga. Pejabat itu kalau dia tidak amanah, jauh lagi dia jabatannya. Makanya Nabi pernah menyampaikan, jangan kau memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Ya. Logikanya kalau orang yang meminta, nggak lama setelah dia naik yang dilakukan adalah caranya untuk mencari bagaimana yang dia lakukan, dia keluarkan itu bisa kembali dan balik. Gitu. Nah di Indonesia kan sudah menjadi tradisi. Ketika sudah mulai diterima, daftar langsung ada di kebun-kebun, jagain kebun. Apa tuh? Spanduk, baliho, semuanya meminta, udah menjadi adat, ya kan? Nah, oke lah. Terlepas dia mampu, dia bisa bayar, dia mengeluarkan modal. Anggap dia tidak melakukan itu. Nggak minta karena diusung. Anggaplah dia tidak melakukan itu karena sebab dia sudah cukup. Tapi setelah dia naik, bisa nggak dia? Kalau yang di dewan mewakili hati semua, kan dia bilang, saya membawa nama aspirasi rakyat mewakili hidup mereka. Makanya dipilih. Jangan dikira uang yang dikeluarkan apapun itu sebanyak itu dari pimpin, sebanyak itulah yang menjadi tanggung jawab. Dan itu bukan hal main-main. Wow. Gitu. Berat bro. Gitu. Saya bukan ngomong ke Ustadz Guswar karena dia menyalonin, bukan. Ini sebenarnya pembekalan para caleg harus ini dikasih seperti ini lebih detail gitu. Jadi sebenarnya yang namanya jabatan itu bukan menjadi tujuan, tapi menjadi amanah. Nah tapi gimana untuk mendapatkan sebuah jabatan karena katanya ini ya, di sini ini untuk mendapatkan itu harus ada modalnya dulu. Ditanya berapa modalnya? Lah untuk mendapatkan jabatan aja harus mengeluarkan modal otomatis kan? Kayak orang dagang, sekian modal yang didapat. Ya harus kembaliannya pasti harusnya lebih. Mau nggak para pejabat, wakil rakyat, anggota dewan, siapapun lah, mau selamat meskipun ini memang berat. Mau nggak? Kalau mau selamat menjabat, niatkan dia naik, dia mencalonkan satu, akan kugunakan jabatan ini untuk syiar agama Allah. Itu selamat sudah. Maka
Setelah niat ke sana, kemudian arahnya ke sana. Dia lakukan tugas yang berkaitan dengan birokrasi di sebuah wilayah. Silakan aja. Tapi ada keinginan, setiap ada waktu kosong di luar waktu tugas itu, gugur kewajiban setelah beres itu, dia mengunjungi orang untuk mengingatkan, jangan lupa Pak, sholat Pak, jangan lupa Pak. Itu akan selamat. Pasti dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak akan dibuat kisruh. Hanya satu kasus orang kelaparan yang satu keluarga gitu. Ini kan tamparan juga buat wakil rakyat yang ada di situ. Bener nggak? Iya. Dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nah, itu masalah. Sekarang dengan kondisi yang seperti ini, apakah kemudian tetangga, kemudian tadi ya level-level pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban atau seberapa jauh? Kalau mereka tidak menyadari dan dari awal tidak diingatkan, pasti akan melempar bola. Ujung-ujungnya kami minta, bukan kewajiban kami. Masa sambil ngasih setiap orang kasih makan. Coba dari awal, Pak, bahwa menjadi pejabat, menjadi pemimpin itu ngurusin tidak hanya menjadi pembawa aspirasi rakyat, tidak hanya mengurus bagaimana jalan itu bisa rata, sampai ke makan-makan. Karena jalan aspal utara segala macam itu hanya bagian daripada kerjaan awal. Intinya adalah kemakmuran. Kemakmuran yang paling utama urusannya apa Pak? Perut. Iya. Bener nggak? Aspal terbangun, taman ini semua, pendidikan, kesehatan, rumah sakit, nggak makan, gagal. Jadi sebenarnya mereka tuh paham. Cuma karena tadi semua tertutupi kewajiban itu, bahwa makan juga urusan tanggung jawab dia daripada rakyat yang menjadi pembawa aspirasi itu. Tapi karena tadi tertutupan oleh saya, kalau jadi anggota dewan ada tender, ada proyek, saya bisa kemana, kemudian yang laporannya itu daripada anggaran cuma berbentuk asumsi, kan kita paham juga Pak. Jadi yang paham mungkin hanya sedikit orang, mungkin juga orang yang paham itu juga terbawa arus dan kencangnya angin lagi. Masya Allah. Nah, sementara kan ada hadis yang mengatakan tidak beriman seseorang apabila dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah ini itu hadis aja baru ngomong sementara dia kenyang tetangganya kelaparan. Nah apalagi kenyataannya sementara dia kenyang tetangganya mati gitu. Iya lebih-lebih. Satu sih ini banyak derajat hukum ya posisi. Kalau dia matinya karena memang sebab betul-betul memang kelaparan, ya ditanya mungkin sama orang ada ikhtiar apa dia selama dia lapar itu, ya kan? Kalau dia memang nggak pernah silaturahim, bagaimana bisa ketika laparan? Ya, dia nggak pernah silaturahim, bagaimana bisa dia akan bersilaturahim dalam keadaan laparnya? Kalau dia sering silaturahim, bagaimana bisa dia diem ketika sedang lapar kan gitu? Jadi proses ke belakangnya dilihat lagi, dan kita nggak bisa dijudge bahwa yang meninggal ini memang salah atau tetangganya dibilang ya tidak peduli. Karena kita nggak tahu data-data itu kan harus lengkap itu, baru bahasanya lebih enak lagi, baru keluar hukum. Kalau sekarang kita dua hal, satu nebak-nebak, yang kedua baru bicara ngeraba hukumnya yang mana gitu loh. Oh, artinya kita belajar membahas yang jelas-jelas saja ya. Iya. Tapi kalau seandainya dia memang misalkan mati karena memang betul-betul kelaparan, dosanya seperti apa itu? Iya itu tadi, kiri kanannya semua, 40 rubah kena, pemimpinnya kena. Semua berkata dia. Tapi dilihat tadi, kalau benar-benar kelaparan, apa iya dia nggak gaul? 2-3 hari lapar, mungkin kan kalau diminta untuk bergerak. Pertama udah janji Allah yang ngasih makan, tapi ada tadi gerakan itu Pak. Ya ikhtiar gitu loh. Kan saya pernah sebutkan itu. Cerita tentang bagaimana Sayyidina Ali bin Abu Thalib dan Siti Fatimah ketika kelaparan. Padahal itu anak Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan mandiri. Pernah nggak saya ceritain? Mohon geser dulu. Iya, nggak apa-apa, ceritain lagi boleh. Hah? Pernah nggak saya ceritain Pak? Pernah mungkin lupa, atau mungkin saya sendiri yang lupa cerita itu. Geser dulu kamera begitu. Oke, jadi 2 hari setengah hampir 3 hari Siti Fatimah itu nggak ketemu nasi, nggak ketemu gandum, nggak ketemu makanan. Minum aja tapi ya? Minum aja. Sayyidina Ali itu keluar ikhtiar. Berarti itu lihat dari cerita itu aja. Ikhtiar. Ya, ikhtiar tuh tidak meminta, maksudnya gerak gitu ikhtiar. Pas pulang, bagaimana suamiku wahai Ali? Aku belum bertemu dengan yang kita cari wahai istriku Fatimah. Bagaimana mungkin kita kuat? Karena kita sudah dewasa.
Tapi anak-anak kita Hasan Hussein bagaimana wahai suamiku? Mereka kecil-kecil juga pembantu kita ini, mereka kasihan. Kata Siti Fatimah. Ya. Kemudian aku keluar lagi aja. Keluar lagi, ikhtiar lagi Pak. Sayyidina Ali Pak. Bayangin Pak, mantunya Rasulullah. Kita bukan bicara tentang negatif, bukan. Bagaimana sebegitunya menjaga harga diri. Nggak gampang dia datang ke rumah ayahnya. Nggak gampang dia datang ke rumah mertuanya itu. Tolong ya Rasulullah, kau kan punya baitul mal. Mintalah dikit. Dan ke teman-temannya juga. Iya, tidak, tetap gerak dia. Berusaha kayak apa? Gerak. Karena janji Allah ngurus. Sudah 2 kali 3 kali datang balik lagi. Bagaimana? Belum juga. Nggak ketemu makanan. Akhirnya kata Siti Fatimah, baiklah kalau begitu. Dilepas kerudungnya, kau jualah kerudung ini. Bayangkan, kerudung kita cuma 1. Kerudungnya Siti Fatimah cuma 1. Konsekuensinya kalau kerudung itu dijual berarti nggak punya kerudung. Dan orang otomatis kalau nggak punya kerudung berarti nggak bisa keluar rumah. Beda sama istri kita. Setiap pengajian ngutang lagi kerudung. Ngutang lagi kerudung. Kerudungnya banyak. Ya. Bapak-bapak sama ibu-ibu beda sih. Ibu-ibu kan kerudungnya sebulan bisa 2 kali. Bapak-bapak ini udah berapa tahun PC merah-merah gitu. Enggak, ini KPC-nya kelihatannya sama Kimo. Tapi kayak gini, sebenarnya banyak. Ya enggak, koleksinya itu koleksi sama. Ya. Kayak gini lah. Jadi dulu peci pitung itu udah lama banget. Kenapa sekarang keluar lagi? Karena banyak peci hitam gak konsisten. Peci hitam tapi kok warnanya merah. Kalian dibuat viral. Hah? Itu merah apa hitam itu? Pak, akhirnya dijual lah itu. Ya, kerudung ke pasar. Sampai di pasar, dijual, laku 6 dirham. Karena kata Siti Fatimah harganya 6 dirham. Berapa kerudung 6 dirham? Dijualnya juga 6 dirham. Keluar dari pasar, uang itu dibawa, ketemulah dengan pengemis yang udah miring badannya. Sengklek begini. Kata Sayyidina Ali, kasihan pengemis itu. Kalau aku susah belum makan, aku masih bisa berjalan tegap. Tapi itu, khawatir kalau ku tinggalkan pasti bermasalah dan bisa mati gitu. Maka uang 6 dirham itu diserahkan oleh Sayyidina Ali kepada pengemis. Jadi pulang tuh nggak bawa duit lagi. Sampai di rumah disampaikan, gimana suamiku sudah terjual. Berapa? 6 dirham. Terus uangnya mana? Nah, ceritalah Imam Ali. Udah ku bawa. Tapi karena ada pengemis, aku serahkan kepadanya. Aku lihat badannya lebih ringkih daripada aku. Ini kalau bini kita yang jadi Imam Ali, bini kita dikasih tahu gitu, kira-kira bini kita ngomong apa Pak? Laki goblok. udah kayak orang kaya lagi aja. Selalu belagu-belagu ngasih-ngasih orang gitu. Tapi enggak, istri solehah Pak. Siti Fatimah istri solehah. Apa ucapan istri solehah? Kalau seandainya aku yang berada di pihakmu, pasti aku akan melakukan hal yang sama yang seperti kau lakukan. Tuh. Luar biasa. Mungkin bapak-bapak pernah juga kali istri ngomong begitu ya? Enggak pakai ngomong, dilempar langsung dia. Aduh. Sendal. Minimal mungkin dalam mimpi kali ya. Setelah itu mendengar ucapan begitu Siti Fatimah, aku memaklumi wahai suami itu. Bagaimana dengan anak kita? Mereka belum makan sambil meneteskan air mata. Hasan, Hussein, kasihan. Kalau bahasa kita kembung kasihan. Air zam-zam, apa sebiji gandum juga gak ada. Ali kemudian berdiri, aku keluar lagi. Aku akan ikhtiar. Yang diceritakan ini ada banyak hikmah Pak. Jadi keluarnya bukan minjem, jadi ikhtiar. Keluar. Kerja. Apa yang bisa kerjakan? Maunya kuli ke apa? Ternyata di situ ada sesuatu hal istimewa. Pas keluar, ketemu orang tua. Bawa onta bro. Onta. Anak muda, mau kemana? Aku sedang berikhtiar. Kenal sama Ali ya? Enggak. Tadi manggil anak muda soalnya. Iya anak muda. Berarti gak kenal. Kalau gak kenal anak kuda kan. Anak muda, kamu mau kemana? Enggak kenal. Mungkin panggilannya gitu. Nama muda kan sengejar tidak mengenalkan diri. Aku sedang ikhtiar. Maukah kau membeli ontaku? Coba. Lagi nggak punya duit, susah, suruh beli onta. Apa jawaban kita Pak? Boro-boro. Tapi jawaban orang soleh, seandainya di tanganku ada dirham, akan ku beli ontamu.
Gitu. Besok bapak-bapak kalau tawarin sama saya, Pak beli kopi, seandainya di kantong saya ada uang, saya beli kopi Ustadz. Contoh. Jadi kalau dealer nawarin juga gitu ya, Iya. Mas, seandainya Iya. di tabungan saya ada Uang. Iya. saya beli itu mobil. Ya dia jawab lagi, muke lu jauh kan gitu kan. Jawabannya begitu. Arti gini Pak, tadi ucapan kan boro-boro, jangan. Bilang, insya Allah saya nanti akan beli kalau saya pegang uang dirham. Tadi sebenarnya dibalik aja. Gitu. Apa jawaban Ali? Kalau seandainya di tanganku ada dirham, ku beli ontamu. Akhirnya kata orang tua tadi, kau jualah ontaku. Berapa harganya? 100 dirham. Baik. Nah, dibawalah tuh onta oleh Sayyidina Ali. Nggak lama ketemu di jalan blok yang keberapa, ketemu orang tua lagi. Anak muda mau kemana? Ini mau ku jual onta. Ya. Berapa kau jual? 100 dirham. Karena tadi orang tua yang bawa onta mintanya berapa? 100 dirham. Dijual sama Ali 100 dirham. Kalau model kayak kita diapain Pak? Iya 130 dirham. Ya. Ali tidak 200 dirham. lah dibukanya. Iya nawar-nawar. Ini enggak 100 dirham. Baik sini ku bayar ontamu. Dibayar oleh orang tua tadi 160 dirham. Oh, itu kenapa orang tua itu bayar jadi Coba lebih? lupa nanya kita sih waktu baca tuh saya lupa nanya itu nanya sama siapa. Gitu. Enggak, kalau kita juga kan masalah gini Kimo. Zaman sekarang ini susah. Kalau ngomong ya jujur, berapa? 100 juta, benar-benar dibayar 100 juta. Iya, ya kualitas. Makanya nggak ada yang bayar 100 juta, oh saya bayar 150 juta. Kayaknya jarang ketemu yang Karena kayak begitu. kualitas manusianya. Nah makanya harusnya juga kalau zaman sekarang berarti dibuka Ya harusnya dengan bisa harga. terjadi kalau sama-sama kualitasnya itu bagus. Kenapa sekarang tuh nggak bisa begitu? Karena terkikis, tergeser, tergusur, terkubur. Selesai itu. Ya. Ya terus akhirnya 160. 160 dibawa, pas mau bawa pulang nih, ketemu orang tua tadi. Anak muda? Iya orang tua. Mana ontaku? Sudah laku dijual. Mana sini uangku? Dibalikinlah 100 dirham tersebut. Sisa berapa? 60. Ketemulah sama Siti Fatimah. Diceritakanlah oleh Sayyidina Ali. Kemudian apa jawaban Siti Fatimah? Yuk jangan kita pakai dulu uang ini. Kita ketemu Rasulullah, ketemu ayahanda. Kita ceritakan bersama. Berangkat mereka ke rumah Rasulullah, diceritakan. Kemudian sambil dipegang pundaknya oleh Rasulullah, Siti Fatimah dan Ali ini. Anak-anakku, kalian bersabar dalam kesulitan. Kalian bersabar dalam kepayahan. Tidak ada jalan utama kalian menahan rasa sakit, payah. Kecuali hanya kepada Allah dan tidak meminta kepada manusia. Sehingga Allah turunkan ya hal yang istimewa. Ketahuilah olehmu bahwa orang tua yang bawa onta itu adalah malaikat Jibril. Orang tua yang membeli onta itu adalah malaikat Mikail. Dan onta yang diperjualbelikan adalah ontamu wahai Fatimah nanti dalam surganya Allah. Masya Allah. Mas. Luar biasa. Pantesan aja gak pakai nawar. Malaikat yang beli. Malaikat gak punya dirham juga gitu kan. Tapi sama sekali waktu dapat 100 gak dapat persenan ya? Hah? Nggak ada, orang dulu kan sakla-sakla aja, sekian-sekian gitu. Ya. Itu kan sampai sekarang bisa kelihatan kan kalau orang pergi umroh. Iya. Berapa? 10 rial, 5 Hamsa rial. real. Iya, hamsa rial. Sama orang Indonesia kan kejam, apalagi ibu-ibu tuh. Ibu-ibu kalau pas berangkat sana, 2 rial ya dikasih lah, cuma modal senyum, halal, aja rahmah. Gitu. Indonesia. Gitu. Karena membawa devisa umroh terbesar kan orang Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya kan tadi jual beli itu kan ada khiyar, tawar menawar sah-sah saja gitu loh. Iya. Tapi yang diceritakan dari kisah ini bahwa sesulit apa itu yang disuruh bukan berarti mintanya, bergeraknya. Kalau memang yang wafat itu tidak ngelmu ibaratnya, tidak menganut faham apokalistik atau apalah istilahnya. Dia keluar, gerak aja. Andai pun ternyata memang sampai mati pun di jalan, kenapa? Kelaparan. Itu derajatnya mulia. Ini gak keluar sampai 3 minggu, wallahu a'lam bishawab. Kita gak ada yang tahu. Makanya data kembali bro. Ya, kalau dia karena sebab paham itu ya, ada hukumnya. Kalau karena sebab ini dia udah ikhtiar kemana-mana, juga ada dalilnya, ada kemuliaannya gitu. Yang jelas apapun itu,
karena menganut sebuah ngelmu kek, atau karena memang sudah ikhtiar kek gitu loh. Saya cuma menyampaikan bahwa semua pimpinan dari terkecil ya sampai kepala rumah tangga yang di rumah itu, di 4 orang itu misalnya siapa ketuanya? Ada bapaknya, suaminya ada nggak? Ya, ini bertanggung jawab kepada yang 3 ini. Kemudian seorang ibu bertanggung jawab kepada anak-anaknya yang 2 misalnya. Kemudian RT di situ tanggung jawab juga. RW situ tanggung jawab juga. Mungkin setengah karena gajinya 1 juta mah. Gitu loh. Ya, RT terus sampai ke atas semuanya berantai hisab itu. Ini yang paling ngeri, Pak. Sholat kita mungkin sehebat apapun ketika kita bermasalah dengan tetangga, tetangga bisa menghalangi kita untuk masuk dalam pintu rahmatnya surga. Bahkan bisa jadi ada orang yang sholatnya biasa. Ya, ada orang yang dosanya banyak. Tapi karena sebab dia ya, mampu mendapat banyak saksi. Gitu. Bahkan Allah itu sangat hebat. Allah itu sangat hebat menutupi aib. Apalagi kalau sudah dibuka dengan taubat. Kucur tuh, setinggi apapun dosamu, seluas gunung, ya, setinggi gunung, seluas samudra. Taubat sekali selesai sudah. Bahkan sampai aib-aibnya ditutupi. Gitu. Ini ada kisah lagi nih. Bagaimana Allah Maha Sayang. Jangankan sama orang yang tidak bersalah, sama orang yang tidak jahat. Sampai kepada orang yang ahli maksiat aja Allah kalau memang taubat ditutupin aibnya. Dipenuhi hajatnya. Gua hajar lu Ban. Anak buah gua yang berisik lu. Gua hajar lu. Ada kisah. Sudah selang berapa tahun zaman Nabi Musa nggak turun hujan. Nggak turun hujan. Sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah, kalimullah kan. Ya Rabb, turunkan hujan. Kami sudah sangat kering, paceklik, kerontang ya Allah. Kata Allah apa? Aku tidak akan turunkan hujan. Karena di antara umatmu ada orang yang 40 tahun dia bermaksiat kepadaku. Gitu. Akhirnya Nabi Musa bilang, Allah tidak akan turunkan hujan sampai di antara kalian yang bermaksiat 40 tahun keluar dari lingkungan kami. Semua orang saling nengok nih. Nengok. Ya kan. Berharap ada 1 orang keluar. Iya. Belum ada nih. Tapi ada 1 orang yang nunggunya lain gak ada yang keluar. Dan dia tahu bahwa dalil itu, ucapan Nabi Musa itu untuk dia. Tapi dia gak mau keluar. Karena apa? Malu. Kemudian dia tutupi kepalanya dengan tudung kepala. Ya Allah. Kalau seandainya aku yang dimaksud. Dan ternyata ini bisa menghancurkan kehormatanku. 40 tahun aku bermaksiat kepadamu. Aku minta ridho dan tobat. Tubtu ilaika ya Allah. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Tidak akan aku ulangi lagi. Habis ngomong begitu, kumpul awan dari segala penjuru, brak hujan. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, dari lingkungan kami belum ada yang keluar satupun. Kok udah turun hujan? Sudah bertobat dia. Siapakah dia? Bagaimana bisa dia? Kubuka aibnya di depanmu. Sementara aku menutupi aibnya selama 40 tahun. Hanya karena taubatnya kubuka di hadapanmu wahai Musa. Subhanallah. Sampai sekarang juga Nabi Musa nggak tahu. Nggak tahu itu. Luar biasa. Andai Nabi Musa itu hidup lagi, dia nanya lagi tuh, nggak dikasih lagi tuh. Masya Allah. Jadi ya itulah luar biasanya Islam ya Pak ya. Kita tidak dibenarkan untuk menyiksa diri kita tuh sampai mati kelaparan. Ya kita diminta untuk berikhtiar. Nah cuma ikhtiarnya seperti apa tadi diceritakan oleh Kimo. Bagaimana ikhtiarnya seorang Sayyidina Ali keluar. Barangkali juga itu Sayyidina Ali gak tahu tuh. Beliau keluar mau ngapain gak jelas juga. Yang penting keluar rumah. Nah ini mengindikasikan apa? Ya kita barangkali yang dalam kondisi sekarang ini sulit pekerjaan, yang di PHK segala macam. Daripada di rumah keluar Pak. Walaupun gak jelas keluar, yang penting keluar gitu kan? Iya ikhtiar. Iya. Iya. Saya pakai filosofi gini,
Kalau selama masih bisa berpikir kepala, ya dengan mungkin tawakal kah, pasrah kah, atau mungkin komunikasi 3 bahasa, tulisan, teleponan, atau mungkin dengan silaturahim yang sekitaran kita gitu. Maka saya lakukan itu. Tapi kalau sudah nggak bisa berpikir, bergeraklah keluar. Inna fil harokati barokatan. Sungguhnya dalam bergerak itu ada berkah. Keluar aja Pak. Keluar. Nah itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Keluar dia keluar, bergerak. Iya. Karena yang diminta oleh Allah gugur kewajiban. Bukan berhasilnya, tapi memulainya untuk bergerak. Istri juga seneng Pak kalau keluar tuh minimal nggak suntuk ngeliat suaminya di rumah terus kan. Iya. Ada pergerakan begitu. Oh, walaupun suami bingung. Kalau perlu pakai seragam nggak apa-apa. Iya nggak? Memperlihatkan kepada istri, wah suami saya kerja gitu. Boleh kan gitu? Ya, rapi keluar. Ya apapun intinya Padahal untuk memberikan jelas mau nyaman. keluarnya kemana? Memberikan nyaman lah, iya kan? Enggak Pak, karena ada Pak. Ini juga serius nih. Saya ke masalah beberapa waktu lalu tuh baca, ini ada seseorang suami, dia nggak cerita sama istrinya kalau dia di PHK. Kenapa? Kalau dia cerita, dia khawatir istrinya itu akan sedih sok anaknya. Jadi setiap hari dia berlagak seperti dia kerja. Bangun pagi, pakai pakaian yang rapi keluar. Bayangkan betapa hancurnya hati dia sebenarnya. Tapi dia harus biterhaman Pak. Bibir tersenyum tapi hati menjerit. Tetap dia keluar rumah. Dengan gagahnya dia tidak ingin istri tahu. Dan karena istri tidak tahu, istrinya sama. Nongkrong, begitu keluar warteg berpikir. Nah ternyata setelah itu saya lupa ceritanya kayak gimana. Yang penting Ya. Tidak kusesali tentang ujung yang tidak jelas. Yang kusesali adalah kenapa dia berani cerita gitu. Kalau cerita tentang Sayyidina Ali jelas lah. Cerita yang tadi Ustadz Gusur yang tidak jelas, oke lah jelas lah. Gitu kan. Kalau sekarang kan lingkungan kayak kita ini udah tahu. Auhim nggak punya duit. Tiba-tiba pakai seragam keluar gitu supaya nyenengin istri. Apa kata istri? Gue tahu nongkrong lu di mana, pulang. Sama juga para ustadz ya. Walaupun nggak ada jadwal, keluar aja. Keluar aja. Kadang-kadang kumpul. Ini berkumpul ya ustadz bukan karena nggak ada jadwal. Iya. Ya tentatif lah, relatif lah setiap orang. Ada yang keluar hasil, ada yang keluar kemudian juga ke pending ya. Kemudian ternyata pulang juga hanya untuk boros aja. Ada yang keluar dapat hasil, ya kan? Ada yang keluar tapi lama, kemudian baru terasa ujungnya bawa hasil juga. Ada yang keluar ternyata ijab kabul, kan ada yang tahu juga gitu loh. Ini lagi Zoom loh ngomong begini. Masya Allah. Ayo silakan yang mau bertanya tentang ijab kabulnya. Silakan. Yang mau bertanya silakan Pak, barangkali punya pengalaman mengatasi kelaparan gimana gitu. Boleh juga di-sharing kan? Zaman Nabi itu berlaku tahabu wa tahadu. Saling mencintailah karena Allah. Yang kedua salinglah berbagi hadiah. Dan mendahulukan. Iya, cepat-cepat, pat-pat berlipat siapa cepat datang. Ya. Taruh sebentar. Cek. Belum? Bunyi? Belum? Tembus? Sampai enggak? Oh itu Raisen juga ada tuh. Iya. Ustazah Fatim. Cek. Oh belum dicolok. Apa ini maksudnya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya nih Pak Ustadz. Itu tentang bertetangga tadi Pak Ustadz. Kan kata Pak Ustadz berbagi gitu. Ada juga waktu itu misalnya pernah mendengar membagi makanan, tapi tiba-tiba tetangga itu ngomong, "Ini gara-gara Ustadz Wiswar membagi duren nih, suami gue jadi meninggal nih, kebanyakan duren," gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustadz yang tentang pemimpin, kata Pak Ustadz diminta pertanggungjawabannya. Sekarang kita balik Pak Ustadz.
misalnya guru ngaji atau RT atau imam kita itu kan pekerjaan sosial buat dia. Tapi kita tahu kehidupan dia dan kita sebagai jamaah atau warganya mendiami, tidak memperhatikan, mendiamkan atau tidak memperhatikan atau kebutuhannya dia pemimpin atau imam itu gitu Pak Ustadz. Itu tanggung jawabnya kita sebagai jamaah gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nomor satu saya yang jawab ya. Oke, siap. Ya, soal duren soalnya. Iya. Sebenarnya orang yang ngasih itu adalah orang yang bermurah hati, Pak. Yang makan yang nggak tahu diri sebenarnya. Ya kan, udah tahu dia sakit, yang ngasih makan murah hati lah. Yang dikasih makan ini yang harusnya ngukur. Gitu kan, itu ada pilihan. Boleh dimakan, boleh enggak. Ternyata dimakan gitu. Ya mungkin ya istrinya ya agak kesal juga sih sama tetangga kan. Tapi ya itu mungkin hanya kekesalan yang sesaat aja Pak. Karena saya yakin dia pasti akan sadar nantinya bahwa ternyata tetangga yang sebelah adalah tetangga. Ya istrinya ngomong begitu karena cuma mau nyalain doang gitu kan. Karena ada yang disalahin depan mata. Sebenarnya aslinya mau nyalain malaikat Israel itu. Kenapa cabut laki gue gitu kan. Tidak begitu juga ya. Artinya semua kembali pada takarannya lah. Ya, itu yang pertama, nggak ada masalah lah. Sekarang yang kedua, bicara tentang imam masjid. RT apa? Ada RW. Saya sampaikan. Kenapa ustadz, guru ngaji kebanyakan, maaf, nggak semua, di kampung, di pelosok itu susah. Kebanyakan ya, ekonominya tidak sebaik orang di sekitarnya. Ini secara umum. Karena di hatinya, di pikirannya yang diperjuangkan adalah akhirat umat dan jamaahnya. Maka seyogianya jamaahnya, umatnya adalah memikirkan dunianya ustadz gitu. Ini saya ngomong begini bukan berarti buat saya nih. Iya, karena tadi kan sudah saya sampaikan bahwa sedekah yang nomor 5 tuh yang kemarin tuh, ya, yang di kampung guru ngaji gitu kan, sehingga ada orang yang di luar ngeliat ustadz ini ngajarin surga tapi dia susah, ngajarin berkat tapi dia susah. Padahal di langit bisa jadi orang-orang seperti itu memang sama Allah dibatasi. Kenikmatanmu yang kekal dan abadi nanti saja, sekarang sekedarnya. Karena bisa jadi belum tentu murah dan berkah itu akan membuat kau selamat. Ini karena derajat seorang pemuka agama itu beda-beda. Sebagaimana ibadahnya orang itu beda-beda. Gitu loh. Nah, secara umum kalau ada orang pengurus masjid kemudian juga dia memang terbatas, ya itu sebenarnya kan eling-elingnya kita sebagai umat dan jamaahnya gitu loh. Harus ada satu orang, ustadz itu, marbot itu, imam itu, dia kesian ya, orangnya baik gitu loh. Kita harus ada sadar, bisa jadi memang dia ditolong oleh Allah. Tapi Allah juga menjadikan imam itu, ustadz itu juga ujian buat kita. Mau gak kita berbagi itu loh. Kenapa harus nunggu diminta? Karena gak semua orang tuh bisa meminta. Kumpul yuk urunan lah. 20 ribuan Pak, sebulan sekali tambahin tuh kan gitu. Nah kita nggak ada, harus ada yang mulai, Ketika tidak kemudian terbatas, berujung bahwa dia mengabdi di masjid jadi ustadz, kemudian sampai akhirnya tidak ikhlas, itu kan menjadi pengaruh juga buat yang lain. Ibadahnya akan tidak maksimal memimpin peribadatan bagi umat dan jamaahnya. Atau ketika sampai dia jual ayat, merubah-rubah untuk kepentingan dirinya karena sebab kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran itu membuat orang jadi kufur. Minimal kufur nikmat, maksimal kufur iman. Nah, kita ini saling memberi pengaruh. Makanya harus tadi. Kalau kita kurang ilmu agamanya, maka ketika ada orang yang melebihi, mempunyai kelebihan paham tentang ilmu agama, bagaimana caranya? Minimal ya
dia bisa menanggung di depan sebagai pemimpin untuk mengajari kita. Maksimal kita belajar dari dia, dia bertanggung jawab atas kekurangan amal ibadah kita. Dengan cara kita berbagi, makanya ada derajat. Orang kaya pelit, belakangan kalau dia masuk surga. Orang kaya dermawan, masuk surga sebelum para alim ulama tadi. Ada satu ustadz di masjid, alim, tapi ekonomi susah. Itu gampang banget buat kita yang punya duit. Kita gak usah jadi ustadz, nambah-nambah saingan aja. Iya. Cukup hebatkan dia. Ustadz ini sarungnya, ustadz ini tiap bulan, ustadz ini buat anak, ustadz ini segala macam. Terus sampai dia bisa ibadah, bisa sholat, bisa ikhlas segala macam. Masuk surga kita duluan sebelum dia. Gak usah semua ustadz, satu ustadz aja, satu orang satu ustadz. Cari ustadz di kampung mana, hebatkan dia, itu sudah. Sesoleh apa dia, insya Allah akan masuk surga. Sehebat kesolehannya, duluan bapak masuk surga ketimbang dia. Masya Allah. Gampang gak? Iya. Gampang Pak. Jadi ini ada hal yang menarik Kimo ya. Kenapa nih bahas-bahas tentang RTW bro datang sekarang Ya dia? biarin ntar nanti habis pertanyaan ke beliau. Jadi kan Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, berikanlah sesuatu itu kepada orang yang tidak meminta. Nah, menurut saya ini sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa tahu kalau orang itu susah sementara dia tidak meminta? Nah, kalau saya melihat ini ternyata memang Rasulullah itu memiliki kedekatan dengan sahabat-sahabatnya. Jadi dia tahu mana muka-muka yang lagi susah gitu beliau ya. Ya kadang-kala orang yang berbuka pura-pura susah juga Rasulullah tahu. Kenapa? Karena Rasulullah bisa menembus hatinya. Nah tapi gini dah. Ya kalau tadi Kimo itu bicara tentang Ustadz. Ya kan tadi khawatir beliau ya kan menyampaikan seperti itu. Ya bahwa memang ya Ustadz yang baik itu yang hebat itu adalah ya yang tidak meminta bahkan tidak menerima dari jamaahnya, betul lagi? Ya. Nah yang lebih hebat lagi apa? Justru dia memberikan kepada jamaah dan teman sahabatnya, itu yang luar biasa. Gimana Kimo? Kalau itu kan gak usah dibahas, sudah praktek. Kalau begini malah jadi terbuka semua. Tapi tadi ada waktu dakwahnya ala sunan, dakwah dakwah ila to'am. Dakwah sesungguhnya ngajak orang makan. Masya Allah. Ya, cuma bapak-bapak jangan ngiri, andai nih, ini berbicara andai ya. Kalau suatu saat ternyata memang kita sama-sama di surga, amin. Amin, amin, amin. Ya Allah, ngeri, sedih. Mengerikan sebenarnya nih Allah atas semua dosa ya. Andai dibicara andai. Udah mana saya berbagi ilmu, saya juga lah yang bisa mengeluarkan misalnya harta, rezeki. Ya. Maka fastabikul khairat tadi loh. Saling berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nggak usah kesini. Ketika saya beri contoh, ngaji, fotokopi, segala macam, nggak usah. Saya juga nggak mau diganti sama bapak. Bapak mencobalah dari mulai space kecil. Iya benar. Tongkrongan. Tapi kalau bawa gitu mah nggak ada masalah udah. Ini kan kopi biasa lah, rokok juga biasa kan. Apalagi yang berbagi coba yang sekila berat. Hah? Datang terlambat? Oh ya nggak apa-apa. Ya. Namanya juga anak-anak. Iya betul. Itu. Jadi apa yang istimewa gitu loh. Karena tadi bahwa sedekah. Kita lihat bahwa sahabat Nabi itu ada yang dia di akhir dalam hidupnya dia berhenti sholat di masjid gara-gara wafat. Dia berhenti sholat di masjid gara-gara wafat. Andaikan dia tidak wafat, dia masih sholat. Nah, menuju hidupnya tuh dia ngelihat ada 3 hal. Ya. Saya baca dulu sini. Ada yang menyebutkan sahabat ini Abizar Al-Ghifari, ada yang menyebutkan juga yang lain. Wallahualam, saya nggak ceritakan dulu namanya, nanti saya susulkan lah. Nah, Rasulullah itu dekat sekali dengan sahabat dengan cara dia kumpul di sebuah masjid, di satu masjid, di masjid yang biasa gitu. Jadi selesai sholat ditengok si Anu kemana gitu, itu ketahuan dari di masjidnya. Oh, biasanya hadir dan duluan gitu kan. Ya udah,
Kita coba tengok, gitu. Nengok pala. Melewati 3 gunung. Gunung, lewat lagi. Sahabat berpikir, ngelewatin 3 bukit, 3 gunung, tapi selalu hadir di masjid nggak pernah terlambat. Dan dia berhenti sholat jamaah. Apa kira-kira sakit? Karena belum tahu. Sampai di rumahnya ketemu jauh sekali. Paling jauh ternyata sahabat ini. Paling jauh rumahnya di antara yang lain. Kemana suamimu? Tidak hadir di masjid. Suamiku meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Sahabat bertakbir, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah pesan di akhir hidupnya? Dia berucap, kurang jauh, kurang jauh. Terus kalimat yang kedua, kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang baru? Terus yang ketiga, kenapa enggak semua? Kenapa enggak semua? Setelah itu wafat ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu? Mungkin di ujung hidupnya nih sahabat ngelihat bahwa setiap telapak kaki dari masjid pulang perginya itu, ya Allah kasih gambaran berbentuk mungkin tempat-tempat yang sangat luar biasa. Sehingga dia melihat ketika digambarkan sesuatu yang indah, kurang jauh, kurang jauh. Padahal udah paling jauh. Terus dia berucap, apalagi yang kedua Rasulullah, kenapa enggak yang baru? Jadi dia pernah ngasih baju sama orang miskin yang bajunya compang-camping dengan baju bekas. Kemudian di akhir hidupnya digambarkan oleh Allah bahwa baju yang diberikan kepada pengemis itu menjadi baju yang seindah-indahnya baju yang Allah siapkan di surga. Dan dia tahu itu baju itu tidak baru, baju bekas. Sehingga dia ngomong, ya Allah kenapa enggak yang baru? Yang bekas saja begitu, kenapa enggak yang baru? Mungkin punya baju baru. Kemudian terakhir, kenapa enggak semua? Kenapa enggak semua? Kenapa enggak semua? Jadi sedang makan, ada Ibnu Sabil, musafir, butuh makanan. Dan dia sedang makan roti gandum. Ada keinginannya memberi semua, cuma karena dia juga lapar, dikasih lah. Sepotong, kemudian dikasihkan. Dia lihat mungkin berupa sebuah hadiah besar dari Allah. Itu setengah roti aja begitu. Sehingga dia berucap, kenapa enggak semua? Kenapa enggak semua? Gitu. Lihat. 3 tadi. Kenapa kurang jauh? Kenapa enggak yang baru? Kenapa? Itu berkaitan dengan apa Pak? Ke langit dan kepada manusia. Besar saksi itu di hadapan Allah Pak. Kita punya bukti, punya alasan apa kita melakukan kesalahan. Tapi orang punya bukti, selesai kita Pak. Atau orang menghujat kita, oh dasar ini. Ya udah Daski ini bla 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 bla. Tuduhan orang Pak, sedunia menuduh udah Daski. Udah Daski anteng aja. Ketika di pengadilan, nih bukti saya. Maka semua itu, ya hujatan orang tuh tidak bernilai. Karena Pak, bukti tadi. Nah bukti yang paling hebat adalah berupa saksi, berwujud manusia yang dulu di dunia pernah kita berbuat baik kepadanya itu. Masya Allah. Siapa yang memberi makan 1 orang, maka pahalanya sama dengan memberi makan seluruh manusia di dunia. Masih makan Pak. Ini udah, ini hak saya, jangan diganggu-ganggu. Cari surga yang lain we. Iya, Gitu. Pak RW. Iya, RW misalnya apa gitu we. Misalkan yang datang berobat dikasih gratis semua. Nah, Kalau RW saya, kalau dalil yang lain mijitin dia memang sedekahnya banyak. Kalau makanan saya sanksi. Orang makanan saya diambil sama dia. aduh, Masya Allah. Ada yang telak ini. Oke, baik. Ada Resen itu, ada Raishan ya. Siapa? Raisen. Coba lihat. Ini waktu kita udah jam 10 loh, nggak berasa nih. Ya. Setelah ini kita Ibu tutup Fatimah ya. masih online gitu. Ada yang ingin bertanya? Resen berarti kan Masih ada. sebentar. Masih Ini ada yang raise hand ini. silakan dibuka kameranya kalau mau bertanya. Oh iya, Ibu Siti. Sebentar dulu ya. Dami dulu Bu Siti. Mbak Siti Fatimah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf,
nggak buka kamera, lagi nggak siap, kurang sehat. Gini Ki Muhai, Ustadz Gus Edward mau tanya. Jadi ada tetangga RT. eh, jadi satu rumah itu ibunya itu biasanya kawan saya ngaji. Tiba-tiba dia nggak ngaji 1 minggu, sebulan gitu kan. Dia setelah diketahui dia dilarang sama anaknya. Ketika kita tengok gitu kan, ada apa sakit apa gimana, rupanya memang benar-benar dilarang sama anaknya. Dan anaknya ini bukannya bodoh atau apa, justru dia sudah sarjana, tapi kemungkinan kalau kita bisa baca dia ada gangguan mental atau secara psikologi dia mungkin ada sesuatu hal, entah kita nggak ngerti. Tiba-tiba kesananya ibunya sampai menangis, sampai nggak boleh keluar kemana-mana, ikut ngaji pun nggak boleh. Akhirnya kita sebagai warga nih ya, yang istilahnya tetangga 40 lah termasuk gitu ya, di antara yang tadi itu 40 dari tetangganya dia, ngambil inisiatif, kita panggil saudaranya yang di apa namanya tuh yang dia takuti kali ya, yang Yang punya disegani. wibawa ya yang disegani, sama Pak RT-nya, Pak RT itu ya, tetap nggak dibuka sampai kita gedor-gedor, sampai kita paksa gitu. Sebenarnya itu ada apa? Akhirnya lama kelamaan itu ya mungkin setelah sehari itu semakin jadi malam-malam itu mestinya lampu nyala, dia sengaja matiin lampu gitu kan. Semakin aneh lah pokoknya. Akhirnya kesininya kita lihat gitu gimana kondisinya si ibu itu, terus bagaimana gitu kan, sampai mungkin kalau kita khawatir dia makannya seperti apa, kita taruhin di situ makanan gitu. Nah, sekarang ini kondisinya masih sama. Seandainya, pertanyaan saya satu, terjadi sesuatu seperti yang sudah terjadi, fenomenanya seperti ini ya, siapakah yang lebih bertanggung jawab atas masalah ini? Kalau kita merasa sebagai tetangga yang mungkin masuk di 40 itu, usahanya sampai di situ, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, siapa yang lebih bertanggung jawab? Rukun tetangga atau umaro seputar rumah itu, atau saudaranya yang mungkin lebih dekat atau lebih disegani, atau mungkin dia punya saudara-saudara yang lainnya gitu, yang kita pikir saudara-saudara jauh ya terkadang datang ditolak, terkadang diterima, kita nggak ngerti gitu ya. Iya. Sejauh ini kita nggak ngerti itu, Ustadz. Ya, sebentar Ibu, boleh saya tanya sedikit? Ya. Ini ibunya kan nggak boleh keluar ya. Uh-huh. Nah itu anak emang diam di rumah terus, nggak pernah kerja keluar juga gitu? Ada nggak Iya. waktu-waktunya si ibunya sendiri di rumah? Sekali-kali kita mungkin pernah ngelihat dia keluar, tapi kan kita nggak sampai sejauh mana dia keluar kemana gitu kan. Yang kita tahu dia punya keahlian menjahit gitu, terus keahlian. Ya. Ya, ini sebelum ke Kimo ya, Kimo saya ngasih pandangan dulu sedikit ya Ibu. Siap. Ini saya perbandingan, ada sebuah, kalau konsep negara itu namanya welfare state. Dalam konsep welfare state itu orang atau negara berhak mengintervensi apabila dilihat ada sesuatu kejanggalan di rumah. Ya, kayak misalkan ada orang tua nih melakukan tindak kekerasan kepada anaknya, maka negara boleh mengambil anaknya atau memisahkan anaknya dengan orang tuanya. Nah, ini terjadi di negara barat begitu. Ya nanti kan kita selaraskan gitu. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya saya nggak tahu kondisi seperti apa, ya kan, sampai apakah memang si anak itu terus menjaga sampai akhirnya tidak memungkinkan untuk terjadi komunikasi antar ibu tetangga dengan si ibunya tadi. Kalau kayak gitu kan jadi sepertinya si ibu itu kayak dipasung gitu loh. Bayangan saya ya, berinteraksi keluar nggak boleh,
Nah, atau memang ada suatu saat yang dia si anak itu keluar tapi ininya tetangga belum sempat datang ke sana. Dan kalau seperti itu, nah ini memang sih tanggung jawab kalau di negara kita yang pertama kali itu yang bertanggung jawab adalah dari RT-nya yang paling dekat. Nah, kemudian juga bisa melibatkan ya aparat yang lainnya tentunya kan untuk melihat kondisi yang sebenarnya seperti apa. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi ada tanggung jawab negara sebagai sebuah welfare state dan juga ada tanggung jawab sosial dari lingkungan. Kalau misalkan ibu sendiri warga nggak enak karena kan tidak punya wewenang hak untuk masuk ke sana. Tapi ketika RT, RW, aparat itu memiliki hak untuk bertanya, berinteraksi dengan masyarakat, dengan anggota masyarakatnya. Nah, kalau dari sisi sosial, saya pikir seperti itu. Nah, Kimo silakan dari sisi agamanya gimana kita melihat kayak gitu? Iya, dulu itu negara di zaman Rasulullah kan negara Islam dan pemimpin Islam mencakup kenegaraan gitu. Jadi pemimpin yang negarawan. Sekarang ini kan di Indonesia ini hanya pemerintahan, republik atau mungkin asasnya apapun, sehingga bahkan ketika orang ucapkan sebutan kalimat imam besar tuh cuma di kalangan kita karena tidak ada jabatan resmi pada imam besar seperti contoh Habib Rizik gitu ya, nggak ada jabatan resmi orang, kita aja nyebutnya kan. Artinya karena memang semuanya dihandle oleh pemerintah, karena dalam pemerintah pun banyak ulama yang menjabat menjadi umaro gitu loh. Jadi kalau boleh saya menjawab ya pengaduan aja lah. Masyarakat itu sekitar ngelihat ada yang janggal, bisik-bisik, kemudian mengadu kepada aparat setempat dari mulai RT dulu yang terkecil, kemudian dan memang seyogianya memang harus interaktif. RT juga ya memang harusnya tidak nunggu orang datang pengaduan cuma untuk KTP, kemudian juga laporan kematian. Memang tadi khalifah-khalifah di zaman Rasulullah tuh setelahnya itu ya fase-fase mereka tuh keliling memang. Dan ini sekarang ada pemimpin begitu, ada lah bupati, camat yang kerja keliling. Ada nggak Pak Andri? Ada nggak? Ada. Ya bupati atau RW yang keliling itu bagus sebenarnya. Cuma memang sekarang dicampuri oleh konten sih. Iya kan, konten YouTube. Ada bagusnya lah tetap lah. Kalau yang tahu Allah dia siar apa enggak, yang jelas itu bagus. Keliling itu tuh tadi. Seperti kisah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin itu begitu luar biasa. Coba dihidupkan kembali tuh. Ya sebenarnya tadi kembali, pejabat itu kalau misalnya soleh itu pasti gerakannya juga beda. Nah kita meskipun merasa memiliki dan paham ilmunya ketika bertindak, ya benarnya saja bisa salah. Apalagi kalau beneran tindakannya salah. Jadi ketika tahu Ustazah Fatimah ya ternyata kondisinya begitu dan bukan berkaitan dengan perilaku ya, tapi berkaitan dengan keselamatan. Kalau perilaku mungkin nasihatnya oleh para ustazah ya. Tapi kalau misalnya yang lebih utama ini keselamatan daripada orang tuanya bisa bermasalah. Jangan-jangan tidak hanya dilarang untuk ngaji, tapi juga dikurung dan memang ada penekanan atau mungkin ada kekerasan verbal atau apalah gitu ya. Maka adukan pada RT atau pihak yang berwenang saat itu gitu. Jadi kalau bicara tentang salah ya semua tanggung jawab pada anak-anaknya. Dan secara umum anak itu mau nyari apa gitu. Ngatur-ngatur orang tua sampai jangankan ngelarang ngaji ya. Hah? Apa? Ngelarang nikah lagi ya itu. Oke, tambahan dari Ustadz Supri ya. Jadi berarti ada anak yang larang ibunya, bapaknya untuk berumah tangga lagi setelah kematian bapaknya. Nggak punya hak. Anak itu nggak punya hak. Bahkan menyakiti aja nggak boleh, apalagi sampai menjegal cara hidupnya. Natapan mata, dipanggilnya, nyautnya, kemudian melayaninya. Salah aja nih tanpa ngelawan. Bermasalah di langit, apalagi sampai ngatur-ngatur. Ngatur orang tua, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh. Kecuali kalau orang tuanya itu memang aneh-aneh, gitu loh. Masih senang naik-naik manjat kelapa, padahal umur 82 misalnya, gitu loh kan. Bapaknya siapa itu, gitu. Ya kalau wajar, jangan Pak,
Bapak jangan pergi sendiri, ayo sini saya boncengin. Jadi carikan solusi. Bapak jangan naik, ini udah urusan si Anu, biar saya urusan gitu kan. Tapi kalau sampai ngelarang ibadah, ngelarang baca Quran, tendensi atau pandangan yang subjektif tidak objektif ya, pastinya ini kan bermasalah. Dari situ aja secara moral dan material itu sudah bermasalah. Nah, kita sebagai warga tetangga itu kan gak bisa apa-apa tuh kalau urusan begitu kan. Gitu. Tapi di sini disebutkan tidak boleh orang itu bertetangga berantem ribut yang sampai suaranya ngeganggu tetangga. Gitu loh. Ini kalau pengajian ganggu nggak nih Pak? Hah? Ganggu nggak? Enggak. Meskipun di komplek ya. Insya Allah lah. Atau bisa jadi Allah ini mau nimpa dengan musibah besar. Karena di sini masih diagungkan Allah, diagungkan sholawat, masih ada baca Quran. Sama juga minimal 40 rumah ke barat, utara, timur, selatan sesuai jangkauannya. Ini juga jadi penahan daripada murkanya Allah gitu loh. Ya, jadi. Baik, ini waktu ada satu lagi terakhir ya. Oh, 10 insyaallah. Ya. Apa? Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari Uda Daski. Jadi gini, apa namanya? Semisalnya kalau kita sudah berbaik hati kepada tetangga nih, terus tetangga itu nggak terima dengan perbuatan kita dan membuat hal fitnah dari apa yang kita lakuin ke dia, dan ketika ia meninggal dalam keadaan memfitnah orang, apakah kita sebagai orang yang memberi atau membantu kepada tetangga tersebut terkena akibatnya? Pertama. Dan bagaimana hukumnya untuk tetangga-tetangga lainnya yang mendengarkan gibahan tetangga tersebut? Terima kasih, Ustaz. Oke. Bro, jawab bro. Tetangga-tetangga lain apa tadi? Cepat amat ngomongnya. Hukumnya untuk tetangga-tetangga lainnya yang mendengarkan gibahan tersebut. Terima kasih. Oh, jadi ada tetangga, ini ada ngasih ke tetangga, justru tetangganya nggak suka dikasih gitu, malah ngomong yang jelek. Ya udah besok nggak usah dikasih lagi aja, gampang aja. Ya bener gak sih gitu? Ini dia dikasih, kemudian dia ngomongnya dia udah dikasih nggak mau. Ya nggak usah dikasih lagi. Ya gak. Ya itu bahasa bercandanya begitu. Artinya jangankan kejelekan, jangankan keburukan, kebaikan aja belum tentu diterima orang dengan kebaikan. Nah, kenapa demikian? Karena bisa jadi orang itu, ini kan orang kondisi psikologis macam-macam Pak. Ada orang nggak suka dikasihani loh. Begitu dikasih dia merasa dia terhina. Emang gua nggak mampu? Atau dia merasa lu nganggap gua apa nih? Ngasih gua. Maksudnya apa nih? Ada juga yang seperti itu. Atau cara ngasihnya? Oke gini dah. Ini udah jam ya. Oh iya udah jam. Oke gini nih. Kalau wudhu yang 5-10 menit saja ada ilmunya. Sholat 10 menit pakai ilmu nggak Pak? Ilmu. Kemudian berumah tangga ada ilmunya. Ibadah terpanjang, pahala terbesar, berumah tangga ada ilmunya. Tapi kalau ada masalah apa-apa, masih bisa diselesaikan masih dalam satu rumah. Seluas apapun, sesempit apapun rumahnya. Sekarang ibadah bertetangga. Butuh ilmu gak? Nah, mulai detik ini, baca dalil-dalil apa sih kewajiban kita sebagai muslim kepada tetangga kita. Itu aja dah. Karena apa? Kalau sudah bermasalah di luar, pasti jangkauannya itu lebih banyak. Ya, intinya kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beribadah dari mulai terkecil bercermin sampai terbesar bernegara, dimulai dari bertetangga, ruang lingkup terkecil dalam bernegara, kalau nggak pakai ilmu, ibadahnya ditolak, tidak diterima, bahkan bisa menimbulkan sesuatu yang mencelakakan iman serta dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, gitu aja. Ya, kalau masalah sifat-sifat itu berlaku, mau tetangga, saudara, ghibah segala macam ya. Jadi intinya sebisa mungkin ketika kita sudah bersih dari fitnah, hasud, iri, dengki, sum'ah segala macam. Bahkan orang yang baik itu biasanya fitnahnya lebih banyak. Ya, yang penting kita tidak sebagai pelaku. Kalau dia mati, kewajiban kita kepada 4 hal si mayit tersebut tetap kita kerjakan.
Tapi Allah Maha tahu ketika kita tidak bersama di pihak yang salah. Gitu. Ya. Apapun kejadiannya, kita tetap gimana caranya supaya bertetangga juga pakai ilmu, kemudian menjaga hati. Ya, insya Allah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Amin. Baik, ini sudah sangat lewat dari waktu kita. Silakan langsung ditutup dengan doa, Kiai. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kekuatan hati kita untuk saling bergandengan tangan, lahir dan batin. Ya, jauh dekat saudara kita yang jauh, mudah-mudahan kita bisa saling bersama-sama untuk menjaga silaturahim. Wa'afwatna ya karim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya mutal ya rabbal alamin. Ya Allah, satukan hati kami bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini bisa mengikat kembali, yang dekat semakin merapat, yang jauh bisa mendekat, lahir dan batin, jiwa dan raga, karena semuanya adalah mereka orang-orang yang dicintai oleh kita dan sama-sama kita menghadap pada Allah dengan cinta yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mari kita tutup ya bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Insyaallah Allah berikan lagi kesempatan kita untuk berjumpa minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh